Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Thoriq Ahmad Novandra akan mempresentasikan hadis tarbawi yang bertema waktu dan tempat belajar. Hadis berbunyi, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala ja'at imra'atun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah zahabar rijalu bihaditska faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma almaka Allah. Qala ajtami'na yauma kadza wa kadza fastama'na fa'athahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma almahullah thumma qala ma minkunna min nimra'atin tuqaddimu salasa minal waladi ilang kanu laha hajaban minnar faqalat imra'atun wa asnain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asnaini muttafaqun alaih. Yang pertama, kosakata mufradat zahabar rijalu, yaitu orang-orang laki itu pergi untuk belajar. Selanjutnya bahaditsaka belajar hadis engkau. Min nafsika dari diri engkau, Nabi artinya engkau yang menentukan. Ajtami'na hendaklah engkau berkumpul. Tuqaddimu mendahulukan dalam kurung dalam meninggal. Al-walidi anak baik laki-laki atau perempuan. Hijaban sebagai tirai dinding dan penghalang. Terjemahan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, banyak orang yang telah mendapatkan hadis dari Tuhan. Maka berilah kami kesempatan suatu hari yang mana kami akan datang dan di situ sudilah kiranya Tuhan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan pada Tuhan. Beliau bersabda, berkumpullah kalian pada hari anu, di tempat anu. Maka berkumpullah mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka serta mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Di situ beliau bersabda, tiada seorang perempuan pun di antara kamu sekalian yang kematian 3 orang anaknya lebih dahulu, melainkan mereka menjadi tirai dari api neraka bagi mereka. Kemudian ada seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau 2 orang anak? Rasulullah menjawab, ya 2 orang anak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan syarah hadis di atas menjelaskan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pendidikan para sahabat, terutama kaum wanita. Pembelajaran yang dilakukan Nabi tidak hanya sepihak terhadap kaum pria saja, tetapi juga kepada kaum wanita. Sebagaimana beliau mempunyai majelis pembelajaran ilmu khusus laki-laki yang dilakukan beliau setelah selesai sholat wajib di masjid. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi dari kandungan hadis tersebut. Majelis pembelajaran kaum wanita. Pada hadis di atas dijelaskan bagaimana semangat sahabat kaum wanita yang ingin belajar dari Rasulullah
sebagaimana yang diajarkan kepada para sahabat pria. Para sahabat wanita sangat mengharapkan bisa bertemu langsung kepada Rasulullah dan diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diajarkan Allah. Ungkapan kaum wanita itu diwakili oleh seseorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim, yakni ibunya Anas bin Malik dari kalangan sahabat Ansor. Dalam riwayat Al-Tabrani, dia memohon waktu kepada Rasulullah agar beliau sudi mengajar mereka dengan ungkapannya, Zahabar rojalu bihaditska. Kaum pria berangkat mempelajari hadis dari engkau. Permohonan kaum wanita belajar dengan Nabi dianalogikan dengan pembelajaran yang diberikan kepada kaum pria. Seolah-olah di sini terjadi emansipasi kaum wanita dalam pembelajaran. Emansipasi kebaikan dalam amal soleh adalah suatu kebaikan yang banyak dilakukan oleh para sahabat wanita zaman dahulu dan sangat langka dilakukan oleh kaum wanita sekarang era modern. Emansipasi wanita era sekarang terbatas pada masalah materi atau jabatan yang menjanjikan belaka semata. Sangat langka terjadi emansipasi wanita di dalam masalah pendidikan agama atau pembelajaran sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Slide selanjutnya, B. Waktu dan tempat belajar. Waktu belajar memang harus disepakati antara murid dan guru. Kalau tidak disepakati, waktunya sulit. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kaum wanita itu memohon kepada Nabi, Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi. Berilah kami kesempatan dari engkau suatu hari kami akan datang di situ. Jika kita ingin melakukan proses pembelajaran antara guru dan murid, tentunya terlebih dulu menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Penentuan ini akan lebih baik kalau ada kesepakatan antara murid dan guru. Dalam hadis di atas, permintaan kaum wanita Nabilah yang menentukan hari apa untuk belajar dan ini merupakan etika murid yang baik terhadap guru. Mempersilahkan guru menentukan dan murid tidak mendahului guru. Namun, demikian Nabi seorang demokratis tidak menentukan waktu semena-mena atau secara sepihak, melainkan disepakati bersama. Mereka mengharap diajarkan ilmu dari Allah. Tu'allimuna mimma 'allamakallah. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada Tuhan. Permohonan mereka agar Nabi mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah, ini adalah ungkapan ketulusan yakni sama-sama mengabdi kepada Allah dan ingin dibagi ilmu dari Allah atau wahyu dari Allah. Ilmu yang diajarkan Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Beliau memberikan kesempatan mereka untuk memilih dan menentukan hari dan waktu untuk belajar dengan sabda beliau. Istami'na yauma kadza wa kadza fajtama'na. Berkumpullah kalian di hari anu dan tempat anu. Nabi mempersilahkan kepada mereka menentukan hari dan tempat yang memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan melaksanakan pembelajaran. Penentuan waktu dan tempat setelah ada permintaan dan setelah diketahui keinginan atau aspirasi murid tentunya lebih diharapkan, lebih menyenangkan dan lebih merindukan daripada tidak ada permintaan. Guru sebagai motivator memang harus mampu menggairahkan semangat kebutuhan murid untuk mencari ilmu dan belajar. Kemudian mereka berkumpul pada waktu dan tempat yang ditentukan bersama, dan Nabi pun hadir di tempat itu untuk mengajarkan apa yang diajarkan Allah, terutama tentang masalah-masalah yang dihadapi mereka dan hukum-hukum yang diperlukannya. Waktu dan tempat belajar yang paling baik adalah yang disepakati kedua belah guru dan murid. Tidak ada keharusan pagi, siang, sore, dan malam. Demikian juga tidak ada keharusan di gedung, sekolah, di kebun, taman, lapangan, dan lain-lain bisa terjadi asal ada kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum, tempat yang baik tentunya tempat yang tidak banyak gangguan.
tempat yang nyaman, tempat yang permanen, dan seterusnya. Demikian juga ada prinsipnya. Waktu yang baik untuk belajar adalah tidak pada waktu tidur, tidak pada waktu istirahat, dan tidak saat yang melelahkan. Adapun waktu belajar secara individual, Al-Zarnuji mengatakan bahwa waktu mengulang-ulang pelajaran yang baik adalah awal malam dan akhir malam, yaitu antara maghrib dan isya, dan waktu sahur yakni sebelum subuh. Dua waktu tersebut diberkahi Allah. Banyak hadis yang perintah memakmurkan waktu yang berkah tersebut dengan beribadah atau amal saleh. Waktu yang berkah itu hendaknya diisi dengan perbuatan yang bermanfaat, apa saja bentuknya, bagi siswa, pelajar, santri, mahasiswa, dan mahasantri. Tentunya lebih baik belajar muzakarah, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai majelis khusus untuk menyampaikan wahyu ketika turun dan menyampaikan sunnahnya. Rumah Al-Arqam bin Al-Arqam adalah majelis Rasul ketika di Mekah dan Masjid Al-Nabawi setelah hijrah ke Madinah, terutama setiap selesai salat berjamaah. Demikian juga majelis yang disepakati dengan kaum ibu sebagaimana yang dijelaskan dahulu hadis di atas. Dalam sejarah pendidikan, masjid menjadi tempat kajian ilmu, tempat belajar bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi. Dari masa sahabat tabi'in dan tabi'in, banyak sekali para ulama alumni dari masjid, bukan dari sebuah universitas, tetapi kemudian karena kegaduhan yang terkadang mengganggu seseorang yang sedang sholat, dibuatkanlah tempat pengajian khusus seperti kutab, zawiyah, maktabah, sekolah, atau madrasah, majelis taklim, pesantren, dan lain-lain. Slide selanjutnya, C. Materi pembelajaran. Beliau menyampaikan materi pembelajaran di majelis itu, di antaranya tentang pahala wanita yang tertimpa musibah. Ma min kunna minim ra'atin tuqadzimu salasatam minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Tiada seorang perempuan pun di antara kalian yang didahului kematian 3 orang anaknya, melainkan sebagai tirai dari api neraka. Maksud seseorang perempuan di sini perempuan mana saja dari kaum wanita, bukan hanya perempuan yang bertanya saja. Perempuan di sini juga dimaksudkan orang tua, baik bapak maupun ibu. Ungkapan perempuan di sini karena yang hadir kaum ibu dan kaum ibulah yang melahirkan si anak. Tentunya seorang ibu adalah yang terdekat dengan anak dan merupakan bagian dari dagingnya. Kasih sayang ibu lebih tinggi daripada bapak. Sekalipun demikian, seorang ibu tidak bisa hidup sendirian tanpa pendamping seorang bapak. Maka yang mendapat surga orang tua atau bapak ibu asal sabar atas kematian tersebut. Maksud 3 orang anak di sini menurut Al-Qurtubi dalam kitab Dalil Al-Falihin, jumlah 3 orang anak itu jumlah banyak sebagai musibah yang besar dan musibah yang amat berat bagi orang tuanya. Lain halnya yang melebihi dari jumlah 3 seperti 4,5 dan seterusnya akan menjadi ringan musibah karena menjadi kebiasaan. Jumlah 3 orang anak tersebut umum baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi yang belum balik. Karena anak yang belum balik ini jiwanya masih bersih dan suci, belum ternodai dosa dan maksiat. Anak yang tidak berdosa ini nanti dapat memberi syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga. Tentu anak yang telah ditebus dengan akikahnya bagi orang tua yang mampu, sebagaimana disebutkan dalam periwayatan lain, atau balasan yang besar tersebut karena kesabaran orang tuanya. Berbeda dengan komentar Al-Asqalani bahwa asumsi harus 3 orang anak yang meninggal sebagaimana di atas bukan lebih dari itu, mengalami stagnasi. 4 itu lebih dari 3, jika yang meninggal lebih dari 3 tentu musibah dan pahalanya lebih besar. Memang pertanyaannya tidak lebih dari 3 karena sudah maklum permasalahannya. Kemudian seseorang wanita di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika yang meninggal dunia 2 orang anak perempuan?" Nabi menjawab, "Ya, dan 2 orang perempuan." Dalam satu kali riwayat
pertanyaan salah seorang wanita itu diulang 2 kali. Dalam beberapa riwayat menyebutkan siapa nama wanita yang bertanya itu. Al-Tabrani menyebutkan Ummi Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Dalam riwayat lain Ummi Mubashir, sahabat Ansor. Dalam riwayat dari Jabir bin Sumurah, Ummi Ayaman. Dan dari Ibnu Abbas, Aisyah termasuk di antara mereka yang bertanya. Ibnu Baskual meriwayatkan Ummi Hani yang menanyakan hal tersebut. Al-Asholani berpendapat bahwa bisa jadi mereka semua berada di majelis tersebut atau berada di beberapa majelis yang berbeda. Wanita itu bertanya bagaimana hukumnya jika 2 orang anak yang meninggal. Pertanyaan itu muncul bisa jadi karena sebagian wanita yang hadir di situ mengalami demikian, yakni ditinggal meninggal dunia 2 orang anak. Lantas Rasulullah menjawab, wasnain. Dalam satu riwayat, Nabi mengulangi sampai 3 kali. Jumlah 2 orang anak yang meninggal disamakan dengan 3 orang anak dalam pahala yang diterima orang tua, yakni menjadi tirai dari api neraka. Jawaban ini spontanitas dari Nabi setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Batal, ya, atau karena kasih sayangnya beliau karena melihat yang terjadi mayoritas di masyarakat 2 orang anak yang meninggal lebih banyak dari 3 orang anak. Hadis di atas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu adanya waktu dan tempat atau sarana pendidikan yang memadai dan membuat kenyamanan dalam proses pembelajaran. Waktu dan tempat belajar yang paling nyaman jika disepakati oleh penyelenggara pendidik termasuk guru dan anak didik. Sekalipun lebih dominan di tangan penyelenggara, penyelenggara pendidikan yang baik mengetahui keinginan pasar, jangan dipaksakan kehendak sepihak. Begitu perhatian Rasul terhadap pendidikan kaum wanita, baik ibu-ibu maupun anak-anak wanita yang direndahkan statusnya pada masa jahiliyah. Islam mengangkat derajat kaum wanita setara dengan kaum pria tanpa membedakan, bahkan Nabi memberi motivasi kepada orang yang mendidik anak wanita dengan baik masuk surga. Sebagaimana sabda beliau, An Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala thalatha banatin fa'adzaba hunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannat. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara 3 orang anak wanita, lalu ia mendidik dan menikahkan mereka serta berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga. Pada hadis di atas ada 3 hal yang diperintahkan Nabi dalam mendidik anak wanita, yaitu mendidik budi pekerti yang baik, mengawinkan, dan berbuat baik. Dengan ketiga hal tersebut, berarti Islam memperhatikan dan melindungi anak wanita, bahkan mengangkat derajat di tengah-tengah masyarakat. Pelajaran yang dipetik dari hadis: pertama, perlunya kesepakatan antara guru dan murid untuk menetapkan waktu, jadwal, dan tempat pembelajaran. Kedua, perhatian sahabat wanita dalam urusan pendidikan agama sangat tinggi. Ketiga, Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, dan guru juga tidak membeda-bedakan antara murid laki-laki dan perempuan. Semua mempunyai hak yang sama. Keempat, anak yang meninggal dunia dalam usia kecil belum balik masuk surga dan tidak dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. 2 orang anak yang meninggal dunia dapat menghalangi kedua orang tuanya dari api neraka. Biografi singkat perawi hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Disebutkan bahwa ia membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama jamaahnya untuk masuk Islam, mengimani dan melindungi kerasulan. Dia ditolak ikut perang Uhud karena pada waktu itu masih kecil. Bapaknya mati syahid pada perang tersebut. Setelah itu ia ikut berperang bersama Rasulullah sebanyak 12 kali. Yang pertama perang Qadha. Ia
Ia di antara sahabat yang banyak hafal hadis dan banyak meriwayatkan. Dia juga di antara fuqaha dan ulama sahabat. Ia meninggal pada tahun 74 Hijriah dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Baqi. Ia meriwayatkan hadis banyak 1170 hadis. Sekian presentasi dari saya yang bertema waktu dan tempat belajar. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.